Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari ada 8 perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO, 4 diantaranya merupakan perusahaan yang memiliki aset berskala besar di atas 250 miliar rupiah. Dalam perjanjian terbaru, bauran fasilitas kredit yang diberikan BNI mencakup kredit modal kerja serta KMK sublimit non-cash loan. Ketua Pilihan Pemirsa Bursa Efek Indonesia mengungkapkan dari 8 perusahaan yang masuk pipeline IPO hingga akhir 2025, 4 diantaranya merupakan perusahaan Lighthouse atau memiliki aset di atas 250 miliar rupiah. Sementara itu, analis pasar modal menyatakan minat investor terhadap IPO kembali pada kualitas masing-masing perusahaan yang didukung oleh kondisi pasar saham yang mulai menggeliat. Investor retail tengah bersiap menyambut kehadiran emiten baru yang akan melakukan penawaran umum perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Setidaknya akan ada 8 emiten baru yang akan go public, termasuk IPO perusahaan mercusuar atau Lighthouse. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari ada 8 perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO, 4 diantaranya merupakan perusahaan yang memiliki aset berskala besar di atas 250 miliar rupiah, sedangkan 4 perusahaan lainnya berskala menengah dengan aset antara 50 miliar rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna mengatakan, sampai dengan 15 Agustus 2025 telah terdapat 22 perusahaan yang mencatatkan saham di bursa dengan dana dihimpun 10,39 triliun rupiah. Sebelumnya Nyoman menyebut bursa menargetkan 5 IPO Lighthouse di tahun 2025. Adapun kehadiran emiten besar diharapkan dapat memperkuat struktur dan likuiditas pasar serta menarik lebih banyak minat investor. Deretan perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO bursa itu akan mengikuti jejak emiten baru lainnya yang telah terlebih dahulu melantai. Terbaru, sejumlah perusahaan telah melantai di bursa pada bulan lalu, diantaranya PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, PT Meri Riana Edukasi Tbk atau MERI, hingga PT Indo Crypto Koin Semesta Tbk atau COIE. Terkait aksi IPO, Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan perusahaan IPO tahun ini telah ramai diminati pasar. Kedepan, perusahaan yang sedang ancang-ancang IPO pada sisa tahun ini pun mempunyai peluang dilirik investor. Lebih lanjut, ia menilai minat investor terhadap perusahaan IPO akan kembali kepada kualitas perusahaan. Selain itu, minat investor akan terdorong oleh kondisi pasar saham yang mulai menggeliat, seiring dengan sentimen global seperti penurunan suku bunga The Fed dan kepastian akan kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT El Nusa Tbk atau ELSA menandatangani perpanjangan dan perubahan kredit perjanjian maksud kami dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI. Fasilitas tersebut naik menjadi total 70 juta dolar Amerika atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT El Nusa Tbk atau ELSA menandatangani perjanjian di 15 Agustus 2025 dengan tenor selama 24 bulan. Sebelumnya, plafon fasilitas kredit El Nusa di BNI senilai 50 juta dolar Amerika dengan tenor 12 bulan. Dalam perjanjian terbaru, bauran fasilitas kredit yang diberikan BNI mencakup kredit modal kerja serta KMK sublimit non-cash loan. Manajemen menilai peningkatan plafon kredit ini termasuk transaksi material karena nilainya lebih dari 20% dari ekuitas perseroan. Direktur Keuangan PT El Nusa Tbk, Stanley Iriawan menjelaskan, fasilitas kredit ini merupakan bagian dari strategi keuangan perseroan untuk memperkuat struktur modal dan menjaga stabilitas keuangan. Dana juga akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha baik oleh El Nusa maupun anak perusahaan. Manajemen menekankan fasilitas ini memungkinkan perseroan untuk mengakses dana secara cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan operasional. Selain itu, manajemen memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan. Sebelumnya, sejak awal kemitraan di 2012, El Nusa dan BNI telah membangun hubungan kerjasama melalui fasilitas non-cash loan dengan plafon awal 25 juta dolar Amerika. Fasilitas tersebut kemudian meningkat menjadi 50 juta dolar Amerika di 2014 dan kembali dinaikkan menjadi 70 juta dolar Amerika di tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan pemirsa, secara teknikal, saham Elsa di sepanjang perdagangan hari ini bergerak di zona hijau seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan, meskipun jelang penutupan penguatannya sudah mulai terbatas. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Elsa di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa untuk Elsa di posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di 19 Agustus di Rp498 per saham. Pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat atas level 500-an, 505, namun 930, 1045 penguatan terbatas hingga ke 500. Di penutupan sesi pertama siang tadi kembali menguat ke 510, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 500, saat ini bergerak di 505 menguat di 1,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Elsa dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda di perdagangan Maret. Untuk Elsa diperdagangkan di level 400-an, 402 di 3 Maret. Kemudian April melemah cukup dalam ke 374 seiring trading halt terjadi pada saat itu. Kemudian 19 Mei mengalami kenaikan signifikan, mencatatkan intraday tertinggi di 530. Sementara Juni mengalami pelemahan ke 494, ke 466, dan Agustus mencoba untuk stay kembali di level 500-an. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Price to earning ratio-nya ada di kisaran 5,48 kali, PSR-nya di 0,26 kali, dan PBV-nya di 0,74 kali, dan terakhir dari PCFR-nya di 2,81 kali. PBV-nya masih di bawah 1 kali pemirsa. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, di mana nilai tukar rupiah berhasil memangkas pelemahan dan kembali ke level 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,13% di level 16.266 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.308 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,46% di level 16.300 per dolar Amerika. Di mana rupiah menghadapi tekanan dari dolar Amerika Serikat yang sudah menguat 2 hari beruntun. Di Rabu pagi, indeks dolar menguat di 0,13% ke level 98,37, lanjutan penguatan di 0,10% di 98,26 di Selasa pagi. Kenaikan ini ditopang ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed. Saat ini pelaku pasar memperkirakan 84% peluang The Fed memangkas suku bunga di September dengan total penurunan sekitar 54 basis point hingga akhir tahun. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.271 rupiah, terhadap euro di 18.976 rupiah, pound sterling di level 21.954 rupiah, dan yen Jepang di level 110,41 rupiah.